Selanjutnya mungkin yang terakhir nih, teman kita dari lingkungan hidup, Mbak Khotimatus Kartika. Silakan untuk inovasinya apa saja yang ada di lingkungan hidup. Ya, sesuai dengan pendapat teman-teman tadi, smart governance itu bisa didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif, sehingga terwujud tata kelola pemerintah yang baik. Lalu smart governance dibentuk dari pihak pemerintah, lintas sektor, sektor swasta, media, akademisi, sehingga dapat informasi yang terintegrasi. Jadi, smart government itu tidak bisa berdiri sendiri, harus dari berbagai sektor begitu ya. Nah, di Dinas Lingkungan Hidup sendiri, penerapan atau implementasi dari smart governance adalah menggunakan media digital seperti Instagram ataupun website untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang berbasis lingkungan, sehingga informasi-informasi tersebut dapat lebih mudah dan cepat tersampaikan kepada masyarakat. Begitu. Dan semoga di waktu mendatang implementasi smart governance ataupun penggunaan teknologi dapat dikembangkan pada program-program berbasis lingkungan yang lain yang seperti sudah diterapkan di kota-kota lain seperti e-waste, yaitu program yang berhubungan dengan pengelolaan sampah dan bisa diimplementasikan di Kabupaten Tulungagung gitu. Oke, baik. Berarti untuk Tulungagung ini masih ke penyuluhan ya, sosialisasi di baik dari website maupun sosial media ya, Mbak ya? Iya, betul gitu, Mbak. Oke, biar supaya orang-orang itu sadar akan pentingnya dari kesehatan lingkungan hidup sendiri. Betul, iya betul sekali, Mbak. Ya, berarti belum ada semacam untuk website ataupun aplikasi tentang lingkungan hidup belum ada ya sejauh ini untuk di Tulungagung. Iya, sejauh saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup, saya belum menemukan begitu, Pak. Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi nggak yang mau ditambahkan tentang smart governance dan juga smart ASN? Apakah masih ada? Izin, Ibu Moderator. Ya, silakan. Kalau untuk contoh penerapan smart ASN di Bapeda mungkin tadi sudah dicontohkan oleh Mas Riza tentang penerapannya. Tapi di sini ada beberapa hal yang mau saya kritisi tentang smart governance ini. Beberapa bulan yang lalu, kira-kira bulan Juli atau Agustus, Bapeda mendapatkan amanat dari Kemendagri untuk melakukan penilaian indeks inovasi daerah. Nah, di sini saya akui bahwa penyumbang terbesar inovasi daerah di Kabupaten Tulungagung sendiri adalah dari kesehatan, dari puskesmas dan juga rumah sakit, sekitar 60-70%. Nah, berarti ini kan artinya kesadaran perangkat daerah sendiri ya, kalau saya bilang di sini. ASN sendiri dalam menciptakan inovasi, smart governance itu masih kurang. Seperti itu. Nah, akibatnya apa? Ketika dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur, Tulungagung ini 5 terendah. Jumlah inovasi yang dimasukkan itu 5 terendah gitu loh. Oleh karena itu, saya rasa di sini tantangannya adalah untuk mengubah mindset, mengubah paradigma bagi kita ASN-ASN muda, bagaimana caranya untuk bisa terus berinovasi, tetap melakukan yang terbaik, karena menurut saya inovasi itu adalah sebuah cara untuk pemecahan masalah. Masalah-masalah yang baru itu bisa dilakukan dengan cara yang inovasi, seperti kasusnya yang mungkin yang paling bisa mengubah paradigma kita itu adalah COVID. Dari awalnya yang harus manual, kemudian harus menjadi digital. Seperti itu sih. Kalau menurut saya, perubahan paradigma dalam ASN ini. Bagaimana untuk bisa seperti meningkatkan daya juang dan kemauan untuk berinovasi. Seperti itu sih Mbak Sera. Kalau dari teman-teman yang lain? Ya, teman-teman yang lain ada lagi yang ditambahkan? Izin menambahkan ya. Ya, silakan. Dari Mbak Anissa tadi katanya kan memang RSUD jadi penyumbang terbesar inovasinya Tulungagung. Itu mungkin faktor utamanya karena Pak Dir sendiri itu merekrutnya itu bukan cuma orang-orang tenaga kesehatan aja yang sebagai yang maju ke rumah sakit, tapi beliau itu juga suka merekrut orang-orang IT. Jadi gimana biar rumah sakitnya itu berinovasi. Terus juga ada ini program dari rumah sakit sendiri itu yang biasanya berkala tiap tahun gitu, ada yang namanya Kaizen atau sekarang itu yang namanya Coinfest ya kalau nggak salah, yang terbaru. Jadi ya kita yang juga jadi coachnya. Itu untuk menggali potensi inovasi yang bisa diberikan pada rumah sakit dari orang-orangnya sendiri, dari petugasnya, karyawannya, biar bisa memajukan rumah sakit, baik untuk program di rumah sakitnya maupun untuk di luar, biar masyarakatnya juga lebih maju gitu. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain. Sedikit menambahkan Mbak Sera. Ya, Dr. Rosa. Jadi dari radiologi sendiri, radiologi itu kan
instalasi yang membuat gambar gitu ya. Jadi memang radiologi ini juga tidak bisa lepas dari teknologi. Dan Rumah Sakit Dr. Iska itu juga sangat mendukung dalam perkembangan ilmu radiologi juga. Jadi alat-alatnya juga semakin baru. Tiap berapa tahun kita ganti alat gitu ya. Jadi memang sangat mendukung adanya kemajuan teknologi. Dan sebagai ASN kita juga harus mengimbangi kemajuan teknologi tersebut dengan kita juga meningkatkan kemampuan kita sebagai ASN untuk meningkatkan kinerja kita setara dengan teknologi itu. Jangan sampai kita sebagai ASN kita dikalahkan oleh teknologi. Jadi tetap teknologi itu kita gunakan untuk kemajuan bersama. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rosa untuk tambahannya tentang dunia radiologi, dunia pergambaran medis ya. Oke, selanjutnya mungkin ada tambahan dari Mbak Sri Sudarmiati. Saya akan menambahkan, saya setuju dengan Dr. Rosa, kita harus mengikuti perkembangan dari teknologi. Kayak di hemodialisa, itu kita ketemunya mulai banyak lagi. Meskipun kita maksudnya setiap tahun tambah. Jadi kemarin kita membuat aplikasi untuk pendataan untuk pasien baru. Jadi lebih mudah untuk mengaksesnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ini tambahan dari Mbak Sri Sudarmiati di bagian hadir Rumah Sakit Dr. Iska. Jadi di sini tadi ternyata banyak sekali ya inovasi teknologi dari dinas-dinas terkait. Yang pertama tadi dari PKH, yang awalnya kita mungkin nggak tahu kalau sapi itu ternyata ada sistem yang seperti itu, sekeren itu, ada etek yang ditempelkan di telinganya sapi, nanti kalau kita di barcode akan muncul semuanya. Kita sebelumnya nggak tahu seperti itu. Ternyata perkembangan dari dunia peternakan sendiri sudah maju seperti itu. Terus juga Bapeda dengan si pentanya untuk melingkup atau juga merangkum semua penelitian dari teman-teman mahasiswa dan umum, mungkin nanti bisa dijadikan sebagai analisis isu apa saja yang ada di masyarakat saat ini. Kemudian juga dari lingkungan hidup, ini masih bergerak di website dan sosial medianya untuk upaya sosialisasi terhadap masyarakat betapa pentingnya lingkungan hidup sendiri. Kemudian dari Dr. Iska dengan banyak inovasinya yang tadi dikatakan dari teman-teman dari Bapeda merupakan penyumbang inovasi terbanyak di Kabupaten Tulungagung, mulai dari si Putri, sistem poli tanpa antri, kemudian ada PSC, dan yang paling fenomenal itu TEMS-nya, yang mungkin sudah terkenal di mana-mana, dan juga kemarin tahun 2019 mendapat penghargaan rumah sakit terbaik internasional. Mungkin teman-teman ada tambahan sebelum saya tutup? Mbak Sera, ya? Izin ya? Ya. Oke. Silakan dokter. Oke, ya, terima kasih Mbak Sera dan teman-teman semua. Saya juga mau mengomentari tadi yang disampaikan dari Mbak Anissa ya dan Mas Irwan. Sebenarnya Mas Irwan, kalau masalah IT itu ya, ibaratnya dengan gelegarnya ISKA ya, dengan wahnya ISKA di luaran sana, bukan berarti apapun inovasi yang kita lakukan itu tanpa kekurangan loh sebenarnya gitu. Sebenarnya semua inovasi itu pasti ada plus minusnya ya. Kekurangannya pun sebenarnya juga banyak gitu. Termasuk soal sinyal sendiri, bahkan di dalam rumah sakit sendiri kita tuh juga banyak menemukan masalah sebenarnya tentang sinyal dan segala macam ini. Kemudian tadi dari Mbak Anissa bahwa memang rumah sakit ISKA ini memang penyumbang inovasi terbanyak kata ya Mbak ya. Kalau dari kita dari dalam ISKA sendiri sebenarnya kenapa kita rumah sakit ISKA itu memang berkembang? Saya rasa memang sebagai pemimpin Pak Dir itu juga memotivasi kita semua itu untuk yang penting wani dhisik, yang penting berani dulu gitu. Karena apapun inovasi apapun itu sebenarnya bukan tanpa masalah. Pasti kalau dijalankan ataupun dipikir-pikir itu ya pasti ada masalahnya. Cuman yang saya salut dari rumah sakit kita itu berani maju begitu. Maksudnya berani dulu gitu. Masalah kekurangan apa yang nanti akan kita temui, yang pastinya akan ditemui juga pada akhirnya. Nah, itu yang akan kita selesaikan juga pada nanti dengan inovasi berikutnya. Makanya rumah sakit itu punya program yang seperti Mbak Cindy bilang itu namanya Kaizen. Jadi Festival Kaizen itu di mana semua unit atau instansi harus memberikan inovasi untuk perbaikan di instansinya masing-masing yang bisa mereka lakukan sendiri ya. Kalau bisa diselesaikan sendiri. Atau kalau enggak, ya memang ada permasalahan-permasalahan yang mungkin harus berkaitan dengan pihak manajemen. Cuman kan dengan begitu, kita tuh merangkul setiap instansi untuk, ayo kita cari problemnya sama-sama, terus kita selesaikan sama-sama. Jadi mungkin ini ya sekedar sharing ya untuk instansi-instansi yang lain, soalnya tadi dari Mbak Adisa bilang memang yang paling banyak rumah sakit Dr. Iska, kita tuh sebenarnya menangnya menang berani. Ya, berani aja. Ya,
ibaratnya ayo kita lakukan dulu. Nanti apapun masalahnya, ayo kita selesaikan juga dengan inovasi berikutnya itu. Gitu Ya, aja. jadi intinya kita berani ambil resiko lah. Masalah nanti seperti apa, ada masalah yang muncul ya kita selesaikan ya, Dok ya. Ya, itu rasanya juga kita sebagai Smart ASN juga berani mencoba hal baru, itu yang paling penting untuk mengembangkan diri kita sendiri. Baik, terima kasih untuk diskusi pada siang hari ini, sangat luar biasa sekali tentang teknologi-teknologi yang kita adaptasi di instansi kita masing-masing dan juga kembali lagi untuk keperluan masyarakat. Ya udah, kita tutup saja ya. Saya Anjasera Kumadewi Aulia atau Sapa Disapa Sera selaku moderator pada siang hari ini. Apabila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.